Halo, perkenalkan nama saya Jaka Nurani dari UPBJJUT Jakarta, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah berpraktik pemrograman berbasis desktop. Baik, di sini untuk soalnya seperti ini, tugas tiganya. Pertama, tugas praktik 3 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Yang pertama, mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance. Yang kedua, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, I/O, dan operasi file. Dan yang ketiga, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Eh, Sebenarnya ini masih ada kaitannya ya dengan tugas-tugas sebelumnya, dengan tugas 1 dan 2. Mungkin perbedaannya hanya sedikit saja dari nanti tampilannya. Oke, untuk codingnya sudah saya buatkan sebelumnya seperti ini. Mungkin perbedaannya itu ada di sesuai dengan perintah atau yang ditugaskan ya dari indikator yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, dari soal abstraksi dan atau inheritance-nya. Di sini kan untuk abstraksi ini kelas menu item adalah abstract class yang tidak bisa dibuat objeknya langsung dan memaksa subclass untuk mengimplementasikan metode tampil menu. Untuk hasil screenshotan dari codingnya sudah saya buatkan juga ini untuk laporannya nanti yang akan di submit untuk setiap penjelasannya. Untuk inheritance sendiri itu kelas makanan dan minuman mewarisi menu item menggunakan extends dan mewarisi semua atribut nama, harga, kategori, serta metode getternya. Untuk codingannya seperti ini. Oke, untuk yang indikator kedua ini mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, I/O, dan operasi file. Untuk encapsulation ini, semua atribut di menu item bersifat privat, hanya bisa diakses dari luar lewat metode getter. Codingnya seperti ini. Oke, untuk polymorphism, objek makanan dan minuman disimpan dalam tipe menu item, dan metode tampil menu dipanggil sesuai tipe aslinya. Override juga terlihat di pengecekan instant chaos-nya. Seperti ini. Lalu untuk exception handling-nya, metode getItItem melempar exception custom jika nomor menu tidak valid dan ditangkap dengan try catch. Seperti ini contohnya. Lalu untuk input output ya, menggunakan scanner untuk membaca input dari pengguna dan sistem out prime line untuk output ke konsol. Contohnya seperti ini. Nanti perbedaannya dari tugas 1 dan 2 ini di tampilan awalnya seperti ini. Untuk manajemen restoran, yang pertama tambah menu, tampilkan menu, pesan menu, cetak struk, simpan menu ke file, lalu keluar. Perbedaannya hanya di tampilannya saja. Untuk selebihnya kurang lebih mirip sih, hampir sama ya. Untuk operasi file ini, metode simpan ke file mensimulasikan penulisan data menu di lingkungan lokal menggunakan
buffer writer dan file writer ke menu seperti ini. Oke, untuk indikator ketiga, ini mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Untuk struktur keputusan ini, switch case untuk navigasi menu utama, dan if else untuk logika promo dan diskon, seperti ini. Lalu struktur pengulangan, do while, untuk menu utama yang terus berjalan sampai user memilih keluar, dan for each untuk iterasi daftar menu dan pesanan. Oke, seperti ini. Lalu untuk array dan string, menggunakan array list menu item sebagai struktur data dinamis dan memanipulasi string seperti trim, equals ignore case, dan parse integer. Seperti ini contohnya. Oke, lanjut ke compilernya saja. Coba kita run. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Manajemen restoran, tambah menu, tampilkan menu, pesan menu, cetak struk, simpan menu ke file, keluar. Coba kita tampilkan menu dulu ya. Nomor 2. Oke, untuk daftar menunya ini ada 4 ya. Yang pertama nasi goreng seharga 25.000 termasuk kategori makanan berat. Lalu kedua ayam bakar 30.000 makanan berat. Ketiga es teh 10.000 dingin. Keempat jus jeruk ini 15.000 segar. Oke, coba kita mau menambahkan menu nomor 1, run. Nama menunya contoh ayam penyet. Kita run. Untuk harganya 20.000 ya. Kita run lagi. Oke, untuk kategorinya ini makanan atau minuman. Kita tulis makanan. Run. Oke, di sini menu berhasil ditambahkan ya, berarti sudah bisa kita cek seharusnya ya. Coba kita ke nomor 2 lagi, tampilkan menu. Oke, menu yang sudah kita tambahkan sebelumnya, ini sudah masuk ke daftar menu terbaru ya, nomor 5, yaitu ayam penyet seharga 20.000 custom. Oke, coba kita lakukan pemesanan ya, nomor 3, pesan menu. Kita run. Coba kita mau pesan menu nomor 5. Jumlahnya 10. 0 itu untuk menyelesaikan perintah. Coba kita ke cetak struk dulu, nomor 4. Oke, ini struk pembayarannya ayam penyet sebesar Rp20.000. Belum ada promo minuman atau diskon 10%-nya ya. Jadi total pembayarannya 20.000. Coba kita
simpan menu ke file nomor 5 ya, sekarang. Oke, di sini di lingkungan lokal data ini akan disimpan ke menu .txt. Coba kita keluar. Oke, setelah kita keluar nih, nomor 6, terdapat kalimat terima kasih sudah memesan, silakan datang kembali. Jadi setelah kita eksekusi ini sudah memenuhi kriterianya ya dari ketiga indikator tadi. Kita bisa menambahkan menu, terus menampilkan menunya juga, bisa memesan juga menunya. Lalu kita bisa cetak struk juga, lalu bisa simpan menu ke file dan juga keluar dari aplikasi seperti itu. Mungkin cukup sekian ya video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.